Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun pembelajaran online, tetap kita harus semangat. Tidak boleh tidak semangat. Karena memang saat ini kondisi kita atau kondisi keadaan di sekitar kita sedang tidak memungkinkan untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Jadi harap dimaklumi dan tetap eh, tidak boleh patah semangat. Tetap semangat semuanya ya. Apalagi sudah kelas 8. Jadi sudah setahun lagi akan lulus SMP. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pembahasan ini sebagai bentuk penyempurnaan dari pembahasan yang sudah kita lakukan di minggu kemarin, atau sebagai wujud refleksi ulang apa yang sudah kita baca di minggu yang lalu. Baik, berbicara mengenai kitab Allah, maka berbicara juga mengenai rukun iman. Karena mengimani kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Pertama, iman kepada Allah, kedua, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Lantas, apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kitab Allah itu pada dasarnya adalah sebuah petunjuk, sebuah pedoman bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah melalui perantara para rasulnya untuk diajarkan, untuk diamalkan oleh semua makhluk hidup di dunia atau untuk diamalkan oleh semua makhluk Allah. Diturunkannya kitab-kitab Allah tersebut merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Karena manusia sendiri dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab Allah juga dapat memberikan sebuah petunjuk atau jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Jadi bisa menjadi penuntun, bisa menjadi petunjuk, pedoman bagi manusia ketika manusia tersebut mengalami kesulitan, mengalami masalah dan mengalami kesusahan. Itulah fungsi salah satu fungsi dari kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab Allah itu ada empat. Pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud e, menerima kitab Zabur pada abad 10 sebelum Masehi. Jadi 10 tahun sebelum Masehi itu 10 abad sebelum Masehi Nabi Dawud menerima kitab yang bernama kitab Zabur. Kemudian selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkannya kitab Injil itu pada abad ke-1 Masehi. Jadi abad ke-1 Masehi ini abad dimulainya tahun 2020 ini. Jadi kitab Injil diturunkan sudah 2020 tahun yang lalu yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Jadi itulah 4 kitab Allah yang diturunkan masing-masing kepada utusannya. Di antaranya adalah kitab Taurat sekali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan pada 12 abad sebelum Masehi. Kitab Zabur oleh Nabi Daud diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil diterima oleh Nabi Isa pada abad 1 Masehi dan kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad pada abad 7 Masehi. Kitab Taurat, berikut fakta-fakta mengenai kitab Taurat. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua adalah
kitab Taurat, nama Taurat sendiri itu berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Jadi tidak menggunakan bahasa Arab seperti Al-Quran, tapi menggunakan bahasa Ibrani. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel dengan menggunakan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa untuk kemudian diajarkan kepada Bani Israel. Yang keempat, terdapat 10 ajaran pokok kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai. Jadi ada 10 pokok ajaran kitab Taurat. Apa 10 pokok ajaran kitab Taurat itu? Berikut adalah 10 ajaran pokok kitab Taurat. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu atau bersaksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Itulah 10 pokok kitab Taurat, 10 ajaran pokok kitab Taurat. Kemudian selanjutnya adalah kitab Zabur. Berikut ada 4 fakta mengenai kitab Zabur. Pertama, kitab Zabur diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur ditulis menggunakan bahasa Kipti. Kalau tadi kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kalau kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Yang ketiga, Nabi Daud diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel dengan menggunakan kitab Zabur. Jadi Nabi Daud meneruskan apa yang sudah menjadi perintah Allah kepada dari Nabi Musa, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Daud, sama-sama berdakwah kepada Bani Israel. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem atau Palestina sekarang. Kemudian kitab Injil, berikut fakta-fakta mengenai kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem bagi kaum Nasrani. Yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini ditulis pada awalnya menggunakan bahasa Suryani. Tadi ya, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti, kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun ada yang menghapus bagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Jadi kitab Injil ini kitab yang ketiga, isinya hampir sama dengan kitab-kitab sebelumnya, cuma lebih melengkapi dan mengganti atau sebagian ajaran yang tidak sesuai dengan zaman diturunnya kitab Injil. Kemudian selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah berikut fakta-fakta mengenai kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tidak satu waktu tapi membutuhkan waktu 22 tahun lebih. Yang keempat, secara umum terdapat 5 pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Berikut 5 pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti yang terkandung dalam rukun iman yang tadi saya sebutkan di awal. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ibadah, yakni berkaitan dengan perintah dan tata cara beribadah. Yang keempat muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima berisi tentang tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Selanjutnya adalah suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang diterima oleh para rasul tetapi tidak terbukukan. Itulah yang membedakan antara suhuf dengan kitab-kitab Allah. Kalau kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu semuanya terbukukan. Tapi kalau suhuf adalah sesuatu wahyu yang tidak terbukukan. Nabi yang menerima suhuf ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
Dalilnya ada di surat Al-A'la, yaitu Suhuf Ibrahim wa Musa juz 30, atau surat Sabbihisma rabbika a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Nanti dibuka sendiri. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa juga menerima 10 suhuf. Jadi Nabi Musa di samping menerima kitab Taurat juga menerima suhuf. Perbedaan suhuf dengan kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, diantaranya adalah isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Suhuf berbentuk lembaran-lembaran, sedangkan kitab sudah terbukukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama dibanding dengan suhuf. Itulah perbedaan antara suhuf dengan kitab. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk mengisi soal di Google Form yang sudah disediakan di grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk dikerjakan karena itu akan berpengaruh pada nilai kalian. Sekian dari saya, tetap semangat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.